Oke, halo teman-teman. Aku Ivan dan kali ini aku mau bahas sebuah barang yang barusan aja aku beli. Barangnya mungkin kalian udah tahu di judul ya. Dan kebetulan barangnya juga belum aku buka, jadi sekalian aja kita unboxing terlebih dahulu. Yuk. Oke, gitu aja untuk unboxingnya. Yang penting kalian udah dapat impresi pertama waktu buka barangnya kan, karena biasanya itu yang paling seru. Terus selanjutnya aku mau bahas kenapa aku mulai pakai water bladder ini. Jadi di pendakianku yang terakhir di Sumbing via Banaran, itu ada peraturan yang cukup ketat di mana sampah itu harus dibawa turun lagi. Ya memang di semua gunung kan harusnya seperti itu. Cuma di Sumbing ini lebih diperketat lagi, sehingga kalau kita melanggar itu kita dapat hukuman. Nah, jadi sebelum naik itu sudah ada pemeriksaan barang-barang apa aja yang kita bawa. Itu untuk sampah-sampah dan botol-botol itu udah dihitung jumlahnya. Nah, waktu kita turun, sebenarnya sebelum turun waktu di camp itu udah kita hitung bener-bener dan jumlahnya emang udah bener, udah sesuai. Cuma nggak tahu kenapa waktu sampai di base camp itu ternyata botolnya kurang satu. Akhirnya kita setim kena hukuman dari pihak base camp. Ya emang udah konsekuensi, ya udahlah. Nah kemudian dari situ aku punya pemikiran untuk mulai coba pakai water bladder ini, dan akhirnya sekarang udah kebeli. Dan sekarang aku mau sedikit cerita-cerita soal water bladder ini. Jadi water bladder ini bisa dibilang sebagai pengganti botol air minum plastik ya. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu pakai botol aluminium, cuma itu biasanya maksimal 1 liter atau 1,5 liter kalau nggak salah itu. Nah kalau kita pakai water bladder ini bisa sampai 4 liter ya, yang aku tahu sampai 4 liter. Ada dari 2 liter, 3 liter sampai 4 liter. Nah, yang aku beli ini di 3 liter. Itu ya memang harganya agak sedikit lebih mahal dari yang 2 liter. Tapi nggak masalah. Karena kalau aku beli yang 2 liter itu kalau diisi penuh dan ditaruh di tas itu bisa menu-menuin di satu sisi itu aja. Jadi ruangan di tas habis di satu tempat itu aja. Nah sedangkan kalau kita pakai 3 liter dan kita isi misal cuma 2 liter, nah ini kan 2 liter di sini. Ini jadi bisa lebih merata di semua bagian tas kayak gitu. Terus untuk kelebihan dari water bladder ini dibanding dengan botol air minum biasa, jelas pertama bisa kita taruh di dalam tas. Kemudian ini bisa memudahkan kita ketika sedang dehidrasi. Jadi ini kan sistemnya tinggal sedot aja. Ini kayak gini. Nah ini ditaruh di tas, terus ini tinggal kita sedot aja. Dan otomatis ketika kita pakai water bladder ini, kita bisa mengurangi penggunaan sampah-sampah botol plastik yang biasanya kita pakai itu. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya sendiri, karena ini kan nantinya kita taruh di dalam tas, jadi akan lebih susah untuk kita memperkirakan sisa air yang kita punya. Tapi kalau untuk aku sendiri sih itu nggak masalah, masih bisa dikompromikan karena biasanya aku minum nggak terlalu banyak sih. Nah kalau kalian yang
biasanya boros, ya bisa dipikir-pikir ulang lah, kira-kira bakal cocok atau enggak pakai water bladder ini. Lanjut kita bahas fitur-fitur yang dimiliki water bladder ini. Nah, di bagian kanan paling atas ini ada petunjuk penggunaan air antara minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Wadaw. Terus di bawahnya lagi ada dilarang memasukkan ini kayak semacam jus buah, ada gambar buah, ini nggak boleh. Kemudian ini di bawahnya lagi jangan dimasuki air bersoda. Kemudian di bawahnya lagi jangan dimasuki air susu. Kemudian di bagian kirinya ini ada petunjuk literannya, dari mulai setengah liter, 1 liter, 1,5 liter sampai 3 liter. Ya seperti yang tadi aku bilang, karena ini ditaruh di dalam tas, jadi mungkin ini nggak bakal berguna kalau udah di dalam tas ya. Kalau di luar tas sih ya lumayan lah, bisa tahu kapasitasnya. Kemudian untuk selangnya, nah ini ada, kalau yang di 2 liter itu nggak ada semacam kain ini. Jadi kain ini fungsinya untuk, kalau nggak salah, sebagai insulasi namanya. Jadi ini meminimalisir terjadinya pembekuan di bagian selang-selangnya ini. Entah ini benar berfungsi atau enggak, karena ini belum aku coba naik gunung kan. Ya lumayan lah daripada nggak ada kan. Kemudian untuk sistem minumnya sendiri, ini kita buka terlebih dahulu. Buka seperti ini. Terus ini ada sistem lockingnya, ini kita tarik. Nah kalau kita tarik ini dia akan on, kebuka. Kalau kita tancapin lagi, ini dia off. Jadi kan ini digigit. Ini digigit. Nah barangkali teman-teman ada yang takut kalau misal kedudukan, kegencet segala macam, ini gimana? Selama ininya masih off, jadi ini insya Allah masih aman. Jadi jangan lupa ininya di off kalau udah nggak dipakai. Terus untuk bukaannya ini emang agak kecil sih, jadi ya makanya ikutin petunjuk-petunjuk di sini aja sih. Soalnya ini lumayan kecil. Tanganku ini udah termasuk kecil, dan buat 3 tangan masuk ini agak susah, jadi bersihnya mungkin agak lebih susah ya. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangannya, silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Kalau memang kalian sudah butuh, silahkan kalian beli, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Kalau misal kalian belum terlalu butuh juga nggak apa-apa, karena ini sifatnya nggak wajib sih. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau dirasa bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Thank you, see you on the next journey.